Pemirsa, jenazah seorang pria di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, terpaksa harus dibongkar kembali. Pria tersebut diyakini tewas akibat korban pembunuhan. Kasus ini pun terbongkar. Rupanya korban dihabisi oleh pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Dan berikut liputan tim Menyikap Tabir TV One dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Motifnya alasan asmara. Istri korban ada hubungan asmara dengan tersangka. Dulunya itu kan sebenarnya pacar saya itu, saya tinggal sekitar 1 tahun, saya pulang dikasih undangan sama korban itu. Kalau dengan saya dulu ada hubungan kasih dulu. Kamis pagi, sebuah makam di Dukuh Tangkisan 2 Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, dibongkar pihak kepolisian guna kepentingan autopsi. Proses pembongkaran makam ini sempat menjadi perhatian warga sekitar. Petugas penggali kubur pun mulai menggali tanah makam. Langsung naik sini ya. Ya, oke. Makam yang dibongkar ternyata makam almarhum Ngatiman alias Proyo. Sepertinya ada yang janggal dalam proses kematian Proyo. Awal mula memang bukan laporan masyarakat, tapi memang dari anggota kami, Tering Serse gitulah ya, lakukan. Dia ke wilayah Girimulyo, kemudian di sana mendengar kisaran suara masyarakat bahwa ada seseorang yang dikatakan meninggal tidak wajar. Meninggal tidak wajar dengan indikasi ada luka-luka di tubuhnya saat masyarakat itu memandikan jenazah. Kemudian dari anggota kami melakukan penyelidikan. Di sana kita dapatkan beberapa keterangan bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 20.00. Selain keterangan saksi, bukti sementara hasil otopsi pun menguatkan kalau Proyo tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Secara lisan, dokter menyampaikan bahwa terdapat luka di bagian kepala, bagian belakang, bagian depan maupun di dada korban. Itu didapati ada resapan darah. Hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa memang benar sebelum korban itu meninggal dunia, itu terjadinya benturan, yang mana ada momen kesempatan tersangka mendorong korban dengan kuat, kemudian kepala korban membentur ke pohon kelapa yang menyebabkan saudara Ngatiman meninggal dunia. Saya Pak Li. Pas posisi jenengan kan moro ten ngene niku sinten niku? Proyo. Pria ini adalah Slamet Riyadi alias Klik. Polisi meyakini kalau dialah yang telah menghabisi nyawa Ngatiman alias Proyo. Keterangan sejumlah saksi menguatkan keterlibatannya. Kurang dari 1x24 jam kita berhasil mengamankan saudara Slamet Riyadi alias Klik tersebut. Itu di daerah Temon, di rumahnya. Di rumahnya kita berhasil mengamankan, kemudian kita bawa ke kantor kita. Untuk keperluan penyidikan, Slamet Riyadi alias Klik dibawa ke Mapolres Kulon Progo. Lalu, apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan ini?
benarkah Slamet Riyadi alias Klik ingin merebut kembali istri korban yang dulu sempat menjadi kekasihnya? Kita ada kode gitu Pak, pakai kertas, kasih kertas ke ventilasi, dia keluar, kita duduk di belakang rumah, tapi ada lampu terang, orang lewat di jalan pun bisa lihat. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama itu pula yang membawa pria bernama Slamet Riyadi alias Klik mendekam di balik jeruji besi penjara. Awal petaka itu terjadi ketika Klik bertemu dengan mantan kekasihnya di sebuah acara hajatan salah satu warga. Motifnya alasan asmara. Istri korban ada hubungan asmara dengan tersangka. Dulunya itu kan sebenarnya pacar saya itu, saya tinggal sekitar 1 tahun, saya pulang dikasih undangan sama korban itu. Kalau dengan saya dulu ada hubungan kasih dulu. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Slamet Riyadi alias Klik akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Ngatiman alias Proyo, warga Dukuh Tangkisan 2, Kelurahan Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah barang bukti menguatkan keterlibatannya dalam kasus ini. Untuk alat bukti yang kita sita dari kasus ini, kita sita dari istri korban, itu baju yang dikenakan oleh korban, kemudian celana yang dikenakan oleh korban, kemudian senter yang digunakan oleh korban. Itu untuk baju dan celana itu sempat dikubur oleh pihak keluarga. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian dari saudara Klik sendiri kita sita berupa baju, kemudian celana juga. Lalu, apa motif yang melatar belakangi kasus pembunuhan ini? Motifnya memang di sana ada alasan asmara. Ada alasan asmara di mana istri korban ini ada hubungan asmara dengan tersangka. Untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, Polres Kulon Progo menggelar proses pra-rekonstruksi di lokasi kejadian. Dari sini tergambar jelas bagaimana detik-detik penganiayaan yang menewaskan Ngatiman alias Proyo itu terjadi. Slamet Riyadi alias Klik hanya bisa pasrah. Ia pun mengakui semua perbuatannya. Dan inilah pengakuan Slamet Riyadi alias Klik saat kami tanya apa alasan dirinya datang malam-malam menemui istri korban. Intinya saya ke sana itu istrinya mau curhat Pak, masalah rumah tangga dia yang beberapa hari kurang, ya nggak baik lah sama suaminya. Terus sorenya mau sudah pakai HP tapi baru berapa WA kan suaminya pulang. Terus mau dilanjut malam gitu loh. Nah, akhirnya saya ke sana jalan kaki. Rupanya Klik punya trik khusus jika ingin menemui istri korban, dan itu sudah disepakati mereka berdua.
kita ada kode gitu Pak, pakai kertas, kasih kertas ke ventilasi, saya nunggu dia keluar. Kelakuan tak terpuji pasangan yang sudah dimabuk asmara ini akhirnya dipergoki oleh Ngatiman alias Proyo. Langsung dia lari sambil teriak, jangan lari, jangan lari. Maksudnya dia kasih tahu kalau kita jangan pada lari itu loh. Ya kita nggak lari. Akhirnya dia pegang baju saya, tangan kanan pegang baju saya, yang kiri kan pakai senter ke arah muka saya nggak bisa lihat. Terus yang ada senternya saya tepis senternya, dia jatuh ke tanah, baru saya lepas yang sini. Setelah pertengkaran itu terjadi, Kelik pun pulang dan tak menyangka kalau Proyo tewas. Malam sekitar jam 10-an, namanya Lek Sugiyo, kalau nggak salah ya, dia ke tempat Pak Mbah Kaum itu yang mudin, yang sering nyuciin jenazah itu. Pulangnya berhenti, bilang kalau Proyo meninggal. Rupanya antara istri korban dan Kelik sempat menjalin kasih ketika mereka sama-sama belum menikah. Dulunya itu kan sebenarnya pacar saya, terus saya pamit mau merantau untuk modal nikah lah. Nah, saya tinggal sekitar 1 tahun, saya pulang dikasih undangan sama korban itu. Cinta lama Kelik akhirnya bersemi kembali di tempat hajatan sekitar 3 bulan lalu. Hajatan itu kan kita sama-sama ke bantu orang hajatan itu loh. Saya dapat undangan, dia dapat undangan itu loh. Jadi ketemunya lagi di situ. Memang saya bilang kalau saya masih punya rasa sama kamu gitu. Dia cuma senyum-senyum. Dan Kelik pun mengaku tetap ingin bertanggung jawab ketika ia bebas nanti. Saya jadi suaminya apa enggaknya, saya mau bantu-bantu anaknya paling tidak, kan anak yatim dan enggak ada orang tuanya itu. Itu pun kalau diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya sendiri ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga yang udah puluhan tahun lah, enggak terselesaikan. Akibat perbuatannya, kini Slamet Riyadi alias Kelik harus merasakan dinginnya tembok penjara. Atas perilaku tersangka atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, maka yang bersangkutan kami ancam dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Cocoknya karena ada suatu hubungan. Terus kan ya mungkin cemburu suami saya gitu. Tri Setianingsih, istri korban, ternyata sudah 2 kali minta diceraikan. Hal inilah yang menjadi kecurigaan keluarga. Sepertinya Tri sengaja minta diceraikan karena hendak menikah dengan mantan kekasihnya itu. Motifnya alasan asmara. Istri korban ada hubungan asmara dengan tersangka. Dulunya itu kan sebenarnya pacar saya itu. Nah, saya tinggal sekitar 1 tahun, saya pulang dikasih undangan sama korban itu. Kalau dengan saya dulu ada hubungan kasih dulu. Ngatiman alias Proyo, warga Dukuh Tangkisan 2 Kelurahan Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,
tewas di tangan Slamet Riyadi alias Klik yang menjadi selingkuhan istrinya. Untuk memperjelas kasus ini, kami pun menyambangi lokasi kejadian di Dukuh Petangkisan 2. Tri Setyaningsih, wanita inilah yang hendak direbut oleh Slamet Riyadi alias Klik dari tangan korban Ngatiman alias Proyo. Tri pun berkisah soal peristiwa yang terjadi saat itu. Cocoknya karena ada suatu hubungan. Terus kan ya mungkin cemburu suami saya gitu. Terus ada cekcok. Itu berantemnya di belakang rumah. Terus habis itu kayaknya tuh kesini kesono kesini gitu. Pergi. Yang satu pulang, yang satu kayaknya mau balik ke pos atau gimana sih nggak tahu. Setelah itu ya saya dapat kabar kalau suami saya sudah meninggal di itu lokasi ya. Tri Setyaningsih mengakui kalau dulu dia sempat menjadi kekasih Klik. Saya itu sahabatan dulu. Teman sekolah atau? Kalau sama suami saya sahabat kecil. Kalau dengan saya dulu ada hubungan, maksudnya kasih gitu. Dulu. Berapa tahun itu? Ya, dulu saya masih kecil, maksudnya 17 tahunan lah. Saat sekolah. Setelah peristiwa ini terjadi, Tri pun berharap agar Klik diberi hidayah. Ya, karena sudah ketangkap orang yang sudah menganiaya suami saya, ya semoga saja ya dengan kejadian ini suami saya bisa tenang di sana dan orang yang sudah menganiaya suami saya mendapatkan hidayahnya. Disinilah mayat Ngatiman alias Proyo ditemukan. Ia tergeletak persis di depan sebuah bedeng di samping rumah salah satu warga. Ini posisi di sini kepala, di sini tengkurap, kakinya di situ. Supandi, kakak korban yang kami temui, menjelaskan soal kecurigaannya ketika sedang memandikan jenazah Ngatiman alias Proyo. Dalam hati kecil saya itu ada pertanyaan yang mungkin ya, masa orang jatuh dari jalan kok ininya sobek sekitar 2 cm, terus sininya barut-barut seperti orang jatuh dari pohon, terus sininya itu ada bulatan kayak luka lebam itu ya sekitar 8 cm lah kurang lebih. Nah itu dalam hati kecil saya, masa orang jatuh jalan kok lukanya seperti itu. Tapi cuman dalam hati karena warga nggak ada yang laporannya ya cuman jatuh begitu saja gitu Mas. Saat itu Supandi seolah tak percaya kalau adiknya tewas karena 2 jam sebelumnya sang adik datang ke rumahnya untuk menitipkan sertifikat tanah dan surat kendaraan. Sepertinya sudah menjadi firasat kalau Ngatiman alias Proyo hendak pergi untuk selamanya. Dia sempat bercerita-cerita katanya baru cekcok rumah tangga, lalu nitipin wasiat lah, itu sertifikat 2 sama BPKB, terus bilang sama istri saya, siapapun yang ngambil surat ini selain saya jangan dikasih. Seandainya saya pergi jauh, tolong saya nitip anak-anak saya gitu Pak. Sebenarnya, Supandi pun pernah mendengar informasi dari warga kalau istri adiknya itu berselingkuh dengan bekas pacarnya. Adik saya itu wataknya keras. Seandainya saya ngasih tahu, kalau nggak ada bukti, ntar adik saya malah marah-marah.
Ketika peristiwa itu terjadi, Supandi pun menyangka kalau Tri Setyaningsih ingin bercerai dengan adiknya lantaran hendak menikah dengan bekas pacarnya, Slamet Riyadi alias Kelik, karena Kelik sendiri saat ini dalam proses perceraian dengan istrinya. Istrinya adik saya itu sudah mau minta cerai 2 kali. Nah, istrinya dipanggil, pokoknya rumah tangga kita mau diperbaikin atau enggak itu. Tapi dianya diam saja. Ditanya apakah Supandi kenal dengan Kelik, inilah jawaban Supandi. Wong itu teman wong juga satu kampung dulunya, mungkin nongkrong, main itu ya sering, maksudnya main bersama gitu. Ngatiman kini telah pergi selamanya di tangan pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Ya saya mohon kepada pengadilan ya, supaya dihukum seberat-beratnya sesuai dengan menghilangkan nyawa adik saya gitu, Mas. Kekuatan cinta memang sangat dahsyat. Cinta bisa membuat orang tak bisa berpikir sehat. Nyawa pun seperti tak ada harga ketika kekuatan cinta merasuk ke dalam dada. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.